dan selamat datang ke channel Grace and Truth, suatu platform bagi umat Kristen untuk berdiskusi dan mempelajari firman Tuhan. Grace and Truth untuk semua. Apakah yang dimaksudkan dengan sola fide? Seperti yang sudah kami kongsikan sebelum ini, perkataan sola fide adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud hanya iman atau iman sahaja. Di dalam bahasa Inggris, ia disebut faith alone. Bilakah slogan ini diperkenalkan? Slogan sola fide atau hanya iman ini muncul sekitar abad ke-16, yaitu pada zaman Reformasi Protestan. Slogan ini dilaungkan oleh tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, dan tokoh-tokoh reformasi yang lainnya. Slogan ini adalah sebagai reaksi protes terhadap ajaran-ajaran gereja tradisi Roma pada waktu itu yang dilihat telah menyimpang dari kebenaran Alkitab yang mengajarkan bahwa manusia dibenarkan dan diselamatkan oleh iman dan ditambah dengan perbuatan, jasa, kebajikan, dan partisipasi dalam ritual gereja pada waktu itu. Sehingga gereja telah menggunakan posisi untuk memanipulasi rakyat, dan kemuncak peristiwa yang paling ditentang oleh Martin Luther pada waktu itu ialah penjualan sijil pengampunan dosa atau indulgence. Sejak Martin Luther memakukan 95 tesisnya di gereja Wittenberg pada 31 Oktober 1517, semarak api reformasi tersebar ke seluruh benua Eropah. Sejak itulah juga tulisan-tulisan yang melaungkan tentang keselamatan melalui iman sahaja atau sola fide dihasilkan. Seperti kata-kata Martin Luther sendiri, oleh itu iman sahaja menjadikan orang benar dan memenuhi hukum. Persoalan berikutnya, adakah sola fide ini Alkitabiah? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Roma 3, 27 hingga 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 4 ayat 1 hingga 5. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi kita boleh melihat bahwa Alkitab sendiri mengajarkan bahwa manusia dibenarkan diselamatkan hanya melalui iman sahaja. Persoalan seterusnya, bagaimana dengan perbuatan? Adakah perbuatan tidak perlu sama sekali? Jika kita mengatakan perbuatan perlu untuk pembenaran dan keselamatan, itu sudah tentunya tidak perlu. Tetapi jika kita katakan bahwa perbuatan adalah buah atau hasil daripada pembenaran dan keselamatan, maka jawabannya adalah ya. John Calvin pernah berkata begini, iman sahaja yang menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan tidak bersendirian. Apa yang coba dikatakan oleh Calvin? Perhatikan sekali lagi ayat ini, Efesus 2, 8 hingga 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya,
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita lihat bahwa pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya bagi kita menyusul sesudah ayat 8 dan 9 tentang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Saya percaya Roh Kudus mengilhami Paulus untuk menyusunnya sedemikian rupa sehingga kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia terlebih dahulu, dan lanjutan daripada itu adalah pekerjaan dan perbuatan baik yang kita hasilkan. Tuhan tidak akan memberi ruang kepada manusia untuk bermegah karena perbuatannya. Manusia tidak dapat berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya sudah banyak berbuat baik. Tuhan, saya sudah banyak berjasa." Atau, "Tuhan, saya sudah banyak berkorban demi orang lain dan untuk Engkau. Maka selamatkanlah saya, Tuhan." Di luar anugerahnya, manusia juga mampu berbuat baik. Tetapi apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 64:6, bahwa segala kesalahan kami seperti kain kotor. Maksudnya segala kebaikan, jasa, dan kebajikan yang kita lakukan tidak pernah dan tidak dapat mencapai standar Tuhan yang sempurna. Saudara, kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Apa yang baik yang kita hasilkan sesudah diselamatkan itu semua karena anugerahnya yang bekerja di dalam kita. Sesudah kita menerima anugerahnya, soal berbuat baik dan menjauhi kejahatan adalah sesuatu yang harus orang percaya lakukan untuk memuliakan Allah melalui kesaksian kehidupan mereka. Ia juga adalah respon positif kita setelah mengalami anugerahnya yang begitu besar. Jika Tuhan telah mengampuni kita, masakan kita mau berdendam atau tidak mau memaafkan? Jika Tuhan kita begitu baik, masakan kita tidak mau berbuat baik juga? Inilah yang membuat kekristenan sangat unik. Jika manusia diselamatkan karena perbuatan moral sahaja, maka banyak agama lain menawarkan hal yang sama. Manusia pula boleh berbangga dengan prestasi hidupnya ketika di dunia ini. Tetapi justru di dalam kekristenan, kita menyadari bahwa kita berdosa. Tidak ada seorang pun yang baik selain Tuhan. Kita semua layak dihukum. Tetapi oleh kasih karunia-Nya telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus yang mati untuk menebus kita dari dosa. Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita, dan kita menerima pengampunan dari Tuhan ketika kita bertobat dan beriman kepada Dia. Oleh itu, hanya melalui iman saja, sola fide, kita diselamatkan. Salam damai, Tuhan memberkati.